Karakteristik: sentralisasi kekuasaan baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Penguasa memiliki kontrol sosial yang sangat ketata kehidupan masyarakatnya. Tidak diperbolehkan adanya oposisi. Penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan yang memerintah di muka bumi. Kekuasaan penguasa dianggap sebagai divine right atau kekuasaan penguasa berasal dari Tuhan. The Divine Right of King. The Divine Right of King merupakan doktrin politik teokratis yang menyatakan kekuasaan raja berasal dari Tuhan. Raja tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya. Abad ke-17 mengalami perubahan arti, yaitu raja mempunyai sifat suci sebagai wakil Tuhan di dunia. Raja harus berkuasa mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, termasuk oleh hukum buatan manusia. Siapa yang menentang raja berarti menentang Tuhan, karena raja merupakan wakil Tuhan di dunia. Awal mula. Doktrin ini bermula dari gagasan pendeta Bossuet tahun 1637–1704. Menurut Bossuet, kerajaan yang diserahkan Tuhan kepada raja sebagai wakilnya bertujuan agar manusia memperoleh kepuasan naluri untuk tinggal bersama-sama dalam seluruh masyarakat politik yang telah disusun. Gagasan ini didasarkan pada pandangan sejarah yang didasarkan pada tesis yang menyatakan jalannya sejarah manusia dituntut oleh penyelenggaraan ilahi. Latar belakang. Ajaran Niccolo Machiavelli tertuang dalam bukunya yang berjudul The Prince. Buku ini ditulis oleh Machiavelli untuk memberikan nasihat kepada keluarga Medici di Italia. Menurut Machiavelli, negara memerlukan stabilitas politik untuk menjamin kepentingan seluruh warganya. Stabilitas politik hanya dapat dicapai bila penguasa memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Penguasa juga harus menunjukkan moral yang baik sehingga dapat dijadikan figur yang baik bagi rakyatnya. Untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa bila perlu mengabaikan ajaran agama, moral, dan kepentingan masyarakat. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dalam The Leviathan merumuskan teorinya pada saat terjadi pertikaian antara Charles I versus parlemen di Inggris. Hobbes yakin perdamaian dan stabilitas politik dapat diwujudkan bila negara hanya mempunyai satu orang penguasa yang berkuasa mutlak. Seluruh rakyat harus mematuhi penguasa yang kuat agar dapat memaksakan kedamaian. Absolutisme Prancis. Memasuki abad ke-17, keadaan Prancis diliputi oleh suasana krisis ekonomi. Krisis semakin parah akibat munculnya perang antar agama, Katolik versus Huguenots. Pada 14 Mei 1610, Henry IV dibunuh oleh François Ravaillac, seorang Katolik yang didalangi oleh Holy Liga. Terbunuhnya Henry membawa stabilitas politik Prancis mengalami fluktuasi. Louis ke-13. Henry IV digantikan oleh Louis ke-13 yang waktu itu masih berusia 9 tahun. Concino Concini diangkat sebagai penasehat raja. 1614, sidang Estates General tidak dapat mengambil keputusan untuk menyelamatkan negara. 1617, Louis mengalami tindakan untuk menyelamatkan negara. Concini dipenjarakan dan dibunuh beberapa tahun kemudian. 1624, Armand Jean Duplessis, Duc de Richelieu, diangkat sebagai Perdana Menteri. Louis ke-14, lahir pada tanggal 5 September 1638 dan meninggal pada 1 September 1715. Julukan Louis the Great atau Louis the Green, The Sun King, Le Roi Soleil. Pada masa Louis ke-14, Richelieu, absolutisme Prancis mencapai puncaknya. Semboyan L'État c'est moi atau I am the state atau negara adalah saya memilih Jean-Baptiste Colbert sebagai Menteri Keuangan yang menetapkan merkantilisme.
Kebijakan Louis ke-14 mencabut Edict of Nantes, kebebasan bagi Huguenots untuk menjalankan keyakinan dan beribadah, menutup sekolah dan merusak gereja Protestan. Semboyannya One King, One Law, One Faith, Un Roi, Une Loi, Une Foi. Kaum Huguenots banyak yang eksodus ke Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan lain-lain. Memilih Marquis de Louvois sebagai sekretaris negara urusan peperangan. Peperangan zaman Louis ke-14. Perang melawan Spanyol 1701 sampai 1713. Spanish Succession Charles II sampai Philip Duke Anjou. Perang melawan persekutuan negara Katolik atau Protestan yang disebut The Liga of Augsburg atau pembatalan Edict of Nantes. Perang menghadapi Grand Alliance Inggris, Belanda, Austria, dan Prusia 1688 sampai 1679. Absolutisme Inggris. James I lahir pada tanggal 19 Juni 1566, putra dari Henry Stuart atau Duke of Albany dan Mary, Queen of Scots. James I menikah dengan Anne of Denmark pada tanggal 23 November 1589 di Oslo. Pada tahun 1597 menulis dua buah buku, The True Law of Free Monarchies dan Basilicon Doron. Menjadi King of England tanggal 24 Maret 1603 sampai 27 Maret 1625 dengan gelar His Majesty King James I of England. Peristiwa penting mempersatukan England dan Skotlandia dalam satu negara kesatuan dengan satu raja, satu hukum, dan satu parlemen. Membentuk aliansi dengan Prancis melawan Ferdinand II, Spanyol. Perang ini merupakan perang saudara antara Ferdinand II versus Frederick V, menantu James I. Di bawah James, literatur dan drama berkembang pesat. Muncul tokoh seperti William Shakespeare, John Donne, Ben Jonson, Francis Bacon. Mereduksi peranan Gereja Katolik Roma. Gunpowder Plot. Konspirasi untuk membunuh James I pada pembukaan sidang parlemen 5 November 1605. Reaksi diberlakukannya hukum anti-Katolik yang diberlakukan secara represif oleh James I. Aktor intelektual penganut agama Katolik Roma, pelaku Gaius Fawkes, Soldier Fortune, namun konspirasi ini digagalkan. Fawkes ditahan. Mendirikan gereja Kristen Protestan dan purifikasi gereja di Inggris. Sangat teguh akan divine right. The state of monarchy is the supreme thing upon earth. For kings are not only God's lieutenants upon earth and sit upon God's thrones, but even by God himself they are called God. Meninggal pada 27 Maret 1625. Mengganti Charles I yang meneruskan kebijakan James terutama dalam perseteruan dengan parlemen dan keagamaan. Pada masa Charles I meletuslah English Civil War 1642 sampai 1649. Penguasa absolutisme lain, Spanyol, di bawah Philip II dari dinasti Habsburg 1556 sampai 1598. Austria di bawah Leopold I 1658 sampai 1705. Prusia di bawah Frederick William the Great Elector 1640 sampai 1688. Rusia di bawah Peter the Great 1689 sampai 1725. Peter melakukan reformasi sehingga berhasil membawa Rusia sebagai imperium yang berpengaruh di Eropa. Rusia di bawah Peter